Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Maulana Farhan dengan NIM 2003211000099 dari Prodi Agribisnis B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 komoditas pangan yang telah saya pilih untuk dibahas, yaitu komoditas padi, komoditas jagung, dan komoditas sapi potong. Pertama, kita akan membahas komoditas padi terlebih dahulu. Tidak dapat dipungkiri komoditas apapun, kegiatan apapun pasti terdapat permasalahan di dalamnya. Nah, begitupun juga dengan komoditas padi ini. Komoditas padi ini terdapat permasalahan di Indonesia, yaitu ketersediaan lahan untuk komoditas sawah. Saat ini, lahan pertanian sedang berkompetisi dengan pembangunan dan adanya degradasi sumber daya lahan yang disebabkan oleh adanya pembangunan infrastruktur non-pertanian di lahan persawahan atau biasa disebut fungsi alih lahan. Yang tentu hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan budidaya padi sawah secara berkelanjutan di masa yang akan datang. Permasalahan padi terjadi ketika produksi padi dituntut untuk meningkat setiap tahunnya, beriringan dengan terus meningkatnya tingkat kelahiran di Indonesia pada setiap tahunnya. Dengan adanya permasalahan tersebut, tentu ada kebijakan juga di dalamnya, seperti yang diungkapkan oleh Pratiwi pada tahun 2016, berupa insentif yang diwujudkan dalam berbagai bantuan pemerintah seperti yang terungkap dalam pasal 18, pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 dari Perpres nomor 59 tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Bantuan tersebut bisa terjadi bila lahan pertaniannya ditetapkan sebagai sawah abadi atau masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi. Target upaya dalam pengembalian permasalahan ini yaitu pemerintah pusat dengan memberi prioritas kepada pemerintah daerah atau masyarakat petani untuk dapat bisa mengendalikan kebijakan dengan baik. Selanjutnya, untuk dapat menyelesaikan permasalahan di atas, saya memiliki solusi untuk dapat menyelesaikan, yaitu pemerintah harus benar-benar menerapkan kebijakan Perpres tadi agar dapat melindungi lahan sawah, bahkan jika perlu penambahan lahan sawah yang dilindungi agar lebih banyak lagi lahan sawah yang terjaga dari fungsi alih lahan. Jika kita bandingkan permasalahan komoditas padi dengan negara tetangga kita, yaitu Thailand. Thailand merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Namun di balik itu semua, Thailand juga terdapat permasalahan yang mengganggu produktivitas padi di sana, yaitu kekeringan yang ekstrim. Musim kering yang parah di Thailand membatasi musim menanam padi yang penting di negara itu. Para petani menyalahkan pemerintah karena tidak banyak membantu untuk melindungi bahan ekspor yang penting tersebut bagi mereka. Ungkap salah satu petani, yaitu Anan Sechpang. Selanjutnya kita akan membahas komoditas yang kedua, yaitu komoditas jagung. Peneliti Center for Indonesia Policy Study, Ashifila Ilman, mengatakan salah satu permasalahan dalam produksi jagung nasional adalah rendahnya tingkat produktivitas. Cuaca adalah salah satu faktor yang menentukan dalam produksi jagung tanah air. Cuaca buruk dapat menyebabkan tertundanya musim tanam. Tertundanya musim tanam dapat menghambat pertumbuhan jagung yang optimal. Contohnya, antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, produktivitas jagung nasional turun sebesar 0,45% dari periode sebelumnya diakibatkan oleh badai El Nino. Hal ini pada akhirnya menyebabkan tertundanya musim penanaman pertama selama 2 bulan. Kebijakan dalam komoditas jagung ini yaitu pemerintah mengevaluasi kembali program upaya khusus atau UPSUS yang sudah mereka jalankan sejak tahun 2015 dengan mengidentifikasi dengan menghentikan pemberian benih jagung hibrida untuk daerah-daerah yang sudah memiliki pasar jagung yang kuat. Daerah pasar jagung yang kuat adalah daerah yang petani jagungnya lebih suka menggunakan benih jagung hibrida non-subsidi yang berkualitas tinggi daripada benih yang diberikan dari program UPSUS tersebut. Solusi menurut saya untuk permasalahan komoditas jagung atau yang biasa dibilang dianaktirikan jika dibanding dengan komoditas padi, maka pemerintah sebaiknya lebih mendorong lagi berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas jagung nasional dan memikirkan bagaimana solusi dari permasalahan cuaca buruk yang kerap kali menghambat pertumbuhan jagung yang optimal.
Jika kita bandingkan permasalahan komoditas jagung di negara India, yaitu Syamsul Azhar mengungkapkan bahwa lebih dari 100.000 ton jagung asal India yang akan diekspor ke negara-negara Asia Tenggara tidak laku. Calon pembeli menolak jagung-jagung asal India dengan alasan kualitasnya buruk. Musim hujan yang berlangsung selama panen telah mengurangi hasil produksi tanaman jagung, juga merusak biji-bijian hingga melampaui batas kualitas ekspor. Padahal seperti yang kita tahu, India merupakan negara penghasil jagung yang masuk dalam kategori 10 negara penghasil produksi jagung terbesar di dunia. Terakhir, kita akan membahas tentang komoditas sapi. Permasalahan yang dihadapi komoditas sapi potong di Indonesia sehingga sulit untuk berkembang, yaitu yang pertama, sebagian besar peternak sapi potong di Indonesia masih menggunakan cara tradisional. Yang kedua, sarana dan prasarananya terbatas karena peternak kesulitan mencari lokasi yang bagus untuk mereka gunakan sebagai beternak karena sebagian besar sudah mulai dialihfungsikan. Yang ketiga, sumber daya manusianya masih sedikit kelompok tani ternak sapinya yang bisa mengembangkan sistem usaha agribisnis berbasis sapi potong yang baik. 4. Sumber daya pakan yang kurang baik. Hingga saat ini, sebagian besar peternak masih bergantung pada pakan hijau yang semusim dan pemanfaatan limbah atau hasil sampingan dari tanaman pertanian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supardi pada tahun 2019, pemerintah melakukan beberapa kebijakan seperti yang pertama, menargetkan sebanyak 3 juta ekor sapi bunting yang harus dicapai. Namun untuk menyukseskannya, perlu kerjasama antara pihak terkait dengan lembaga-lembaga lain dan peternak. Peran aktif para petugas penyuluhan pertanian dan masyarakat juga, khususnya peternak, dapat diharapkan meningkatkan populasi sapi potong. Yang kedua, membangun industri peternakan sapi potong rakyat. Pemerintah akan melakukan penyediaan sarana dan prasarana di samping modal dan penyediaan pakan. Untuk solusi yang pas menurut saya, untuk permasalahan komoditas sapi potong yang terjadi yaitu diperlukan dukungan dan kebijakan pemerintah. Diharapkan dapat tercapai peningkatan populasi sapi potong dan nilai ekonomi peternak meningkat. Serta pemerintah terus berpartisipasi dan memberi dukungan agar peternak tetap semangat dalam mempertahankan usahanya. Nah, jika kita membandingkan dengan permasalahan yang dihadapi dengan negara lain yaitu Amerika Serikat, pasar daging di Amerika Serikat terancam jeblok akibat ditemukannya penyakit mematikan wabah sapi gila di California. Associated Press melaporkan 2 perusahaan retail terbesar Korea Selatan, Lotte Mart dan juga Home Plus, telah menghentikan pembelian daging dari Amerika. Dalam keterangannya, manajemen Lotte Mart mengatakan langkah ini dilakukan untuk meredakan kekhawatiran yang kini melanda konsumen, bukan karena masalah kualitas, namun karena lebih mengkhawatirkan konsumen, tutur manajemen Lotte Mart. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.